Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Puji Dia di tempat ini, karena Dia Allah yang dahsyat, amin. Sekali berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dimuliakan, yes. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, nama Tuhan di tempat ini. Lulukan namanya karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, amin. Yeay. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sumber kemenanganku, layak
bagiku Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita bangga punya Yesus yang hidup, amin. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Apapun kan kondisi kita, Dia tetap ada, Dia tetap setia. Haleluya. Woo. Ayo menari buat Tuhan. Yeah. Ajaib Kau Tuhan, Dia memang luar biasa. agung dan perkasa. Kau sumber. Kemenangan Lebih semangat. berkuasa, Yeah. meminta selamanya. Come on, siap-siap. Yesus Kaulah. Mulia. Hey! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Yesus Kaulah Raja mulia. Teriakan sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Woo. Kami mengagungkan, mengelulukan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan. Come on. Nama-Mu Tuhan yang berikan kemenangan. Nama-Mu Tuhan.
beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yes. yang luar biasa. Amin. Dia adalah satu-satunya Allah yang menjadi sumber ketenangan kita. Amin. Setiap luka, setiap sakit, mari kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Yes. Mari datang hampiri tahta kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau baik di hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Ya. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Amin. Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh.
dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya engkau khawatir, Yes. tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa masing-masing, mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan dan menyerahkan segera pergumulan kehidupan kita. Mari kita berdoa masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapa, terima kasih. segala hal yang sudah kami terima. Kau berikan hari ini. Kau yang berkuasa atas hidup Terima kami. kasih. Terima kasih. Kau yang berkuasa atas Keluarga yang setiap kau apa yang berikan. kami Pasangan. terima. Terima kasih. Itu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami Kami percaya memuji dan Kau akan menyembah selalu Engkau Tuhan. setia bersama Itu dengan hanya kami. kami bisa. Melewati setiap Kau pergumulan melakukan kehidupan segala kami. perkara Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kami itu yang percaya terbaik. Kau akan selalu ada bersama Bebaskan dengan kami kami setiap dari setiap waktu. apa yang menyibuk hidup Terima kami. kasih ya Kami Bapak. percaya Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang sanggup. Tuhan, inilah doa-doa pribadi kami yang kami naikkan. Dan sekarang kami mau bersama-sama bersepakat berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada. Kami mau berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Amin. Karena kami tahu bilur-bilur darah-Mu sudah menebus kami di kayu salib. Tuhan, kami mau memperkatakannya kembali Tuhan, atas segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh dan jiwa kami. Untuk migrain, vertigo, GERD, back pain, penyumbatan, peradangan, pembengkakan, tumor, miom, kanker, semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kami yang mengalami gangguan panik, gangguan tidur, gangguan kecemasan, semuanya juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima kesembuhan ini. Kami sudah bebas dari segala sakit penyakit. Kami telah sembuh. Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat yang rindu untuk ada terobosan di dalam kehidupannya. Terobosan dalam ekonomi, terobosan di dalam kehidupan berkeluarga, hubungan pasangan, hubungan orang tua anak, terobosan di dalam pendidikan, di dalam karir, di dalam usaha, di dalam kesehatan. Tuhan, Engkaulah yang akan merubah kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu diperbaharui akal budinya, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik dan benar, sesuai dan berkenan dengan Engkau. Lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Kami siap dibentuk sebagai bejana-Mu. Yes. Amin. Kami juga mau berdoa untuk teman dan saudara kami yang belum percaya akan Engkau. Pakai kami Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih-Mu lewat kami. Biarlah kami diberikan hati yang mau menjangkau dan melawat mereka, sehingga pada akhirnya kami boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Yes. Engkau akan lawat mereka Tuhan, teman, saudara, orang tua kami, sehingga mereka dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Amin. Dan pada akhirnya mereka akan mengaku dengan mulut, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Amin. di dalam kehidupan mereka, dan percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Tuhan yang memegang tangan Kau menuntun langkah kami. Seumur hidup kami Bapa menyembahmu.
Terima kasih Bapa. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan, tuntun kami. Lewat malaikat Tuhan, setiap hari dimanapun kami ada. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Senantiasa Engkau memimpin kami ke jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Dalam setiap pergumulan kami tahu Engkau ada, kami tahu Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti Tuhan. Yang begitu mengasihi, begitu baik atas kami dan punya rancangan yang terbaik. Itu masa depan yang penuh dengan harapan. Bagi setiap anak-anak Tuhan. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kami tahu Tuhan kehidupan kami mengikuti Yesus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau selalu membawa kami ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Dalam setiap rancangan Tuhan. Kami mau Engkau tuntun kami. Roh Kudus bawa kami masuk lebih dan lebih lagi dalam rancangan Tuhan. So we thank you Holy Spirit. We thank you Jesus. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Jadikan hati kami tanah ladang hati yang subur, yang siap untuk ditaburi benih yang hidup. Dan ketika firman ini kami dengar, Roh Kudus sendiri yang membukakan hati, membukakan pikiran kami. Memberikan satu penglihatan akan apa yang Tuhan mau kami hidupi. Dan Kau sendiri yang memampukan kami. Pakai hamba-Mu dan urapi kami semua, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Kristus Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang semangat dan sukacita in the name of Jesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, sebelum duduk kiri kanannya katakan happy Sunday, God bless you. Ya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman semua yang melayani. Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka juga ya. Dan semua yang di atas dan di belakang dan di youth, di Hi kids, apa kabar? You made it, macet ke sini? Nggak terlalu lah ya, pagi-pagi mungkin agak macet tadi. Nah saudara, kita sedang, by the way, nanti hari Kamis jangan lupa, hari Kamis ini, katakan sebelahnya Kamis ini, ada worship night ya. Ya, ada worship night finally, kita akan adakan pujian penyembahan bersama-sama di tempat ini. Jadi siapkan hati saudara bahwa teman-teman dan keluarga kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Dan kita bisa menyatakan Tuhan Yesus baik lewat pujian dan penyembahan. Dan firman Tuhan katakan, pujian dan perkataan kita itu seperti dupa yang harum ya di hadapan Tuhan, dan Tuhan senang ketika kita datang bersama-sama dengan semua kawan seiman memuji dan menyembah Dia, dan Dia bertahta di atas puji-pujian orang benar. Amin. Oke. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai. Ini sudah khotbah yang ke-7. Sudah diberkati ya, through the Bible series. Kalau ada yang miss beberapa khotbah yang lalu masih ada di YouTube-nya. Dan kali ini adalah kita sudah ke Kejadian 22 sampai 23 ya. Ujian kepercayaan terbesar. Oke. Nah, saudara, siapa di sini yang suka diuji? Ya toh? Ini adalah pasal yang mungkin paling sulit di seluruh Alkitab. Kenapa saudara? Karena membuat kita nggak nyaman. Membuat saudara dan saya merasa tegang gitu. Bayangkan Abraham sudah menantikan begitu lama untuk Ishak lahir. 25 tahun. Dan tiba-tiba Tuhan minta persembahkan dia. Dan bagi kita orang-orang percaya pun ketika saudara baca yang kayak gini nih, kita nih geleng-geleng. Masa iya sih?
Masa iya Tuhan mau kita mempersembahkan yang seperti ini? Karena kita kenal Tuhan yang baik. Gitu? Kita kenal Dia penuh dengan kasih, Dia adalah kasih. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bagaimana mungkin Allah yang adalah kasih meminta untuk Abraham mempersembahkan anaknya sebagai korban di atas mezbah. Dan seringkali kita ada konflik di dalam pikiran saudara, dan mungkin bagi orang-orang yang juga baru percaya dan belajar firman di Kejadian 22. Tapi itulah yang terjadi. Dan cerita ini ditulis supaya kita belajar tentang isi hati Tuhan. Ya. Kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu seringkali kita harus lepaskan hal-hal yang paling berharga dalam hidup saudara, yang membuat seringkali kita sulit untuk mengambil keputusan karena kita mengasihi satu hal ini. Nah saudara, saya percaya Roh Kudus berbicara dalam kehidupan setiap saudara. Dan tadi pagi pun masih check in, masih downloading ya. Renungkan firman ini, tiba-tiba muncul lagi. Nah, tahukah saudara, kekristenan itu sudah percaya Tuhan Yesus baik ya? Siapa yang percaya Yesus Tuhan kita baik? Dan siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Beneran nih ya? Ayo kalau beneran bisa partisipasi semua. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Nah saudara, biasanya orang Kristen nggak punya kesulitan dalam hal ini. Kalau ditanya siapa yang mengasihi Tuhan, semuanya akan berkata iya. Nah sekarang saya revisi sedikit. Boleh ya? Siapa yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya? Masih ada yang katakan? Ya? Tadi pagi setengah saudara. Ya. Karena masalah kita kekristenan itu bukan kita nggak mengasihi Tuhan. Saudara ada di sini, saya percaya saudara mengasihi Tuhan. Masalah kekristenan adalah apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari segala harta, segala hobi, segala pekerjaan, segala cita-cita dan impian dan lain sebagainya. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. That is the tension. Itu ketegangannya, itu yang membawa kita dalam sebuah konflik antara mengasihi yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita pandang berharga dengan mengasihi Tuhan. Ada konflik di situ, saudara. Dan meskipun saudara nggak mengalami yang seberat Abraham, kita semua pernah mengalami ini. Saudara dengar khotbah, melayani, tiba-tiba saudara terdorong. Siapa yang percaya melayani itu kehendak Tuhan? Tapi ketika saudara dengar khotbah seperti ini, orang mendengar, saudara baca renungan bahwa Tuhan mau kita melayani, ada tension di situ. Nah kalau di dalam gereja berarti hari Minggu. Nah kalau di dalam hari Minggu itu hari istirahat saya, pastor. Hari Senin sampai Sabtu saya kerja, Sabtu pun masih buka toko. Gimana mungkin hari istirahat saya satu-satunya diberikan untuk Tuhan? Ada tegang di situ ya. Atau saudara mendengarkan khotbah atau firman yang berkata, persembahkanlah yang sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Perpuluhan dan lain sebagainya. Kembalikan kepada pekerjaan Tuhan. Wah tiba-tiba saudara tension, ada tegang di dalam. Ada konflik di situ. Kenapa? Karena jangankan memberikan persembahan saudara. Belum habis bulan aja sudah di tengah sudah habis. Ya. Kita ada tegang, kita mikirin lagi. Saya harus belanja ini, rumah kontrakan, bayar ini, cicilan dan lain sebagainya. Here it comes. Sesuatu yang untuk pekerjaan Tuhan yang kita ada konflik di situ, ada ketegangan di situ. Ya. Nah saudara dan saya pernah ngalami ini. Dan tahukah setiap kita gak terkecuali. Setiap saudara akan dibawa mengalami hal-hal demikian dalam mengikut Tuhan.
Apakah kita rela enggak untuk melepaskan hal-hal yang kau anggap dan kita anggap berharga? Dan biasanya di sini terima kasih untuk kesunyiannya, saudara. Dulu ya awal-awal pastor ikut Tuhan melayani. Ada-ada aja tuh Tuhan bicara. Lagi pegang handphone, ngobrol sama orang, terus tiba-tiba kamu kasih handphonenya sama dia. Kaget saya pikirin suara siapa. Ya. Dan berulang kali itu terjadi, saudara. Saya ada hobi. Saya hobi dari kecil kumpulkan barang-barang yang ya gadget dan lain-lain. Saya kumpulkan. Tiba-tiba Tuhan bilang, kasihin sama hamba Tuhan ini. Saya duduk di belakang dengar khotbah, saya nggak bisa konsentrasi. Kenapa saya dengar dengan jelas, kamu kasih sama dia. Dan saya hampiri dia di kebaktian, habis kebaktian 1, saya bilang, Pak Pendeta, saya harus kasihkan ini sama Bapak. Dia kaget luar biasa. Saya juga kaget. Dia kaget juga. Dan saya pulang, saya kasih boxnya juga. Lagi kumpulin boxnya, nangis saudaraku ya. Karena saya tahu saya pergi ini, carinya susah sekali ini. Dapatnya di luar negeri. Cukup berharga bagi saya. Saudara. Dan dia akhirnya pulang. Habis kebaktian dia bilang, Chandra kamu harus makan sama saya. Saya makan dengan dia bersama dengan istri. Saya lagi nyetir, dia bilang, kamu lagi diuji. Kamu lulus ujiannya. Ini sekarang saya kasihkan kembali ya barangnya. Gitu saudara. Ada ujian. Ada di sini yang punya hobi? Jangan angkat tangan, pasti semua punya. Saya suka kumpulkan jam tangan saudara. Gak mahal-mahal, biasa dari rumah. Karena rumah kami dulu memang di luarnya banyak orang yang jual jam tangan. Saya tinggal di situ. Jadi setiap kali kalau lagi nganggur, lagi nggak ada mainan apa, ya saya lihatnya itu. Jam gitu ya. Wih, lihat ini ada. Saya kumpulin. Banyak. Bukan mahal-mahal, tetapi yang macam-macam gitu. Suka aja. Tiba-tiba lagi berenang. Tuhan bilang, kamu ikut waktuku. Gak usah pakai jam tangan. Dan setahun saudara. Setahun saya gak pakai jam tangan. 1 tahun. Berat banget. Kayaknya udah ada yang pakai di sini. Terus gak ada tuh kayak ada sesuatu yang kurang. Dan tiba-tiba lagi mau kebaktian, puji Tuhan. Tuhan ngomong lagi. Setahun kemudian. Hampir setahun. 11 bulan lebih lah kira-kira. Tuhan pagi-pagi. Kamu boleh pakai lagi. Saya pakai lagi. Saudara. Kita. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Lebih dari semuanya. Dan kita akan dibawa ke situ. Dan Abraham mengalami ini dan cerita ini ditulis untuk saudara dan saya. Bahwa mengikut Tuhan seringkali harus rela melepaskan hal-hal yang saudara anggap berharga. Yang kita anggap penting. Ya. Itu dalam mengikut Tuhan. Dan seringkali itu gak memberikan kenyamanan bagi kita. Karena kita gak mau melepaskan apa yang berharga bagi saudara. Mari kita buka Kejadian 22 ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Jadi ini gak betulan. Ini Allah menguji. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melihat, menguji kemurnian, memurnikan lebih tepatnya. Allah mau memurnikan Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sautnya apa? Ya Tuhan. Dia gak tahu what comes next ya.
Here comes next. Ini selanjutnya firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu dan kau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria dan apa? Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dan Alkitab menjelaskan dan menulis di kalimat pertama, ini adalah ujian. Bukan sesuatu yang betul Allah ingin kerjakan, tetapi Allah ingin menguji Abraham apa yang ada dalam hatinya. Apakah dia mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Itu aja saudara. The point is that. Ya. Dan Abraham gak tahu itu dan ini gak masuk akal. Dia sudah menantikan 25 tahun untuk anak perjanjian. Setelah melewati, tinggalkan kampung halaman, mengikuti jalan Tuhan, ngalami kelaparan, ngalami penantian 10 tahun, ragu, dan tiba-tiba sudah dapat anaknya, persembahkan dia. Gak masuk akal saudara. It doesn't make sense. Gak masuk dalam register saudara dan saya. Tapi ini adalah yang Tuhan inginkan. Ini adalah firman Tuhan bagi Abraham. Ayat ketiga, lihat ini. Keesokan harinya pagi-pagi, saya garis bawahi di sini. Pagi-pagi saudara, bangunlah Abraham memasang pelana keledai. Bukan kedelai. Memanggil 2 orang bujang beserta Ishak anaknya, membelah kayu, siapkan semua. Dan dia berangkat ke tempat yang dituju. Ayat 4. Pada hari ketiga, berarti ini cukup panjang perjalanannya ya saudara. Saudara, Abraham punya cukup waktu untuk berubah pikiran. Tuh. Dia berjalan 3 hari menuju tempat yang Tuhan mau. Ya. Dan dia katakan begini kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, ayat 5. Kamu di sini tinggal ya, aku beserta anak ini pergi ke sana sembayang dan setelah itu kembali kepadamu. Dia katakan ini dengan iman, kami akan kembali kepadamu setelah mempersembahkan korban. Ayat 6 dikatakan lalu Abraham mengambil kayu, udah sampai ke tempat, siapkan semua, dia ikat anaknya. Ditaruh ya maaf, ayat 6 ya. Memikulnya di atas bahu Ishak anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau, ayat 6. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu. Di mana anak itu? Anak domba untuk korban bakaran itu. Di mana dia? Kamu. Enggak gitu ya. Itu horor saudara ya. Pasti takut ya. Sahut Abraham. Nah ini, yuk sama-sama. 2, 3. Allah yang akan menyediakan anak domba. Untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini respon yang luar biasa. Dia enggak nunggu. Dia enggak nawar. Dia enggak protes. Tuhan bilang, lakukan aja. Dan dia sampailah mereka ke tempat yang Tuhan mau. Dan tiba-tiba sampailah mereka ayat 9. Ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan di mesbah itu. Mendirikan mesbah di situ. Disusun kayu, diikatnya Ishak. Anaknya letakkan di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi di tengah-tengah seperti berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Kudu cepat nih malaikat, kalau enggak selesai dia. Gitu. Jangan kau apa-apakan dia, jangan bunuh, ya kan? Sebab telah ku ketahui apa yang ada dalam hatimu ini. Bahasa saya saudara. Kamu takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan. Gak nunda-nunda. Gak pikir panjang. Kamu langsung lakukan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Dan Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakang, tanduknya tersangkut di situ, saudara. Dan Abraham ambil domba itu, korbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yuk sama-sama ayat 14, 2, 3. Dan Abraham, yuk dengan suara keras, 2, 3 apa? Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang akan disediakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan Tuhan menyatakan janjinya kembali. Karena kamu gak segan-segan, janji ini akan berlaku dalam hidupmu. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bumi ini. Nah saudara, ini sesuatu yang kadang-kadang kita baca, kita ulangi lagi, bahkan untuk hamba Tuhan sekalipun. Bukan sesuatu yang mudah, saudara. Melepaskan sesuatu yang berharga. Dan Abraham rela melepaskan hal yang berharga bagi dia. Demi mengikuti perintah Tuhan. Nah tahukah saudara, dalam mengikut Tuhan, iman yang sesungguhnya adalah iman yang seperti ini. Yang Tuhan mau, saya tulis ini, iman yang sesungguhnya adalah kerelaan untuk mempercayakan pada Tuhan hal yang paling berharga bagi saudara. Rela nggak kita mempercayakan pada Tuhan sesuatu yang paling berharga bagi saudara? Itu. Kita rela lepaskan hal yang bukan berharga, saudara. Hal yang apa? Paling berharga. Makanya kekristenan bukan soal apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Semua orang akan berkata saya mengasihi Tuhan. Tetapi permasalahannya apakah setiap kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Itu kuncinya, saudaraku. Dan Abraham rela melepaskan sesuatu yang berharga bagi dia. Dan bagi Abraham, Ishak itu segalanya. Ishak itu adalah janji Tuhan. Ishak itu adalah sesuatu yang berharga bagi dia. Anak yang dia kasihi, anak yang tunggal yang dia kasih, yang telah dinantikan sekian tahun. Dia menantikan anak ini. Dan anak ini datang pada masa tuanya, masa kebahagiaan, masa pensiunnya lah, kira-kira gitu, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan mau diserahkan. Dan dia rela mengorbankan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dan saya merenungkan ini, saya tanya, kenapa Abraham rela, saudaraku, melepaskan sesuatu yang sangat berharga bagi dia? Kenapa, saudara? Kalau saudara merenungkan ini, kenapa? Apa yang membuat Abraham rela mempersembahkan hal yang paling berharga, paling dia anggap penting, yang dia kasihi? Jawabannya cuma satu. Karena dia percaya kasih Tuhan lebih besar dari semuanya. Itu aja. Dia percaya bahwa Tuhan adalah kasih. Bahwa Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan sediakan kok. Siapa yang percaya Tuhan sediakan bagi kita? Kalau kita sampai kehilangan Tuhan, katakan aku sediakan. Dan Abraham percaya kasih Tuhan bahwa dia sanggup menyediakan. Itu sebabnya Abraham memberikan yang terbaik bagi hidupnya dia. Nah, seberapa saudara yakin akan kasih Tuhan, itulah yang membuat kita rela melepaskan hal yang berharga. Itu, saudara. Orang yang percaya akan kasih Tuhan, dialah orang yang rela melepaskan sesuatu yang berharga bagi dia. Sekalipun. Kenapa? Karena dia tahu kasih Tuhan lebih besar dari semua. Dan Abraham percaya. Saya tulis, Abraham tidak mempercayakan diri pada apa yang dia punya. Tetapi kepada Tuhan yang sediakan bagi dia. Dia percayakan hidupnya bukan apa yang dia punya, apa yang dia sudah capai. Tapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang menyediakan, yang sanggup dan mampu dan mau sediakan yang terbaik bagi dia. Dan saudara dan saya punya Ishak gitu. Kita semua punya hal ini.
Bagi Abraham adalah Ishak, bagi saudara kita punya Ishak dalam tanda kutip yang kau anggap berharga. Apakah itu mungkin pekerjaan, apakah itu hubungan, apakah itu cita-cita, mimpi, dan lain sebagainya. Dan ujian ini bisa datang dalam kehidupan saudara dan ke saya dan setiap orang percaya sama seperti datang kepada Abraham. Dan apakah kita rela melepaskan hal yang paling berharga bagi hidup kita? Terima kasih saudara. Sunyi sekali. Ya dah. Dan kita tahu, bersyukur. Tuhan katakan, ini adalah ujian. Jadi nggak betulan. Ini ujian. Ya, Abraham diuji sedemikian. Nah, apakah berarti Tuhan, pastor berarti Tuhan mau saya nggak mengasihi yang lain? Bukan. Yang Tuhan mau adalah saudara mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Beda ya? Bukan mengasihi keluarga kita lebih rendah, bukan mengasihi orang lain lebih rendah, tapi kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya hidupi. Dan Yesus pernah katakan ini. Matius 10, yuk sama-sama kita baca ayat 37. Yang semangat, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia gak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Kuncinya adalah lebih. Lebih. Apakah kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan? Ya. Dan sikap yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan juga lebih besar dari segalanya. Yang percaya katakan, kita mengasihi Tuhan, mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Kenapa? Karena percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari yang lain. Kita mau mengasihi Tuhan. Dan kadang-kadang kalau kita baca cerita-cerita seperti ini, kita dengar saudaraku, kita bilang, ini kenapa ya? Apakah Tuhan egois? Tuhan cemburu? Tuhan gak suka kita bahagia? Sehingga kita harus gak mengasihi yang lain? Itu keliru saudara. Tuhan mau kita mengasihi yang lain, tapi jangan sampai itu lebih daripada Tuhan. Ya, lebih daripada Tuhan, jangan sampai itu saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan mengasihi Tuhan, saya tulis, mengasihi Tuhan lebih utama, ini penting ya, adalah jalan terbaik bagi Tuhan untuk mengasihi saudara. Dengan mengasihi Tuhan yang terutama itu adalah jalan yang terbaik. Bagi Tuhan bisa mengasihi kita juga. Makanya Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari yang lain. Dan saya merenungkan ini berhari-hari dan Roh Kudus saya tanya Tuhan ini gimana caranya? Kenapa Tuhan mau kita sayang sama Tuhan lebih dari semua yang lain? Kan jemaatmu bisa dengar ini dan merasa bahwa Tuhan ini egois, dia hanya mementingkan dirinya dan lain-lain. Oh, ternyata saudaraku, ada beberapa hal yang membuat kita ada dasarnya kenapa kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Yang pertama adalah ini, Tuhan, karena Tuhan adalah sumber. Itu ya. Tuhan adalah, yuk sama-sama apa? Tuhan sumber segala sesuatu yang kita pandang berharga. Itu ya. Ya. Pekerjaan kita datangnya dari siapa? Tuhan. Talenta Tuhan. Kesehatan Tuhan. Saudara, saya ingat dulu pada waktu mulai gereja di ICC ini, saudaraku. Wah, pergumulannya berat sekali. Karena saya sudah terbiasa dengan istri melayani dan kami udah cukup nyaman dalam pelayanan. Sudah banyak
kenal orang, nyaman aja, semuanya sudah teratur sekali. Terus tiba-tiba mulai sesuatu, bukan melayani tapi menggembalakan. Waduh, pergumulannya saudaraku. Saya pikir, wah ini dari kelahiran sampai kematian. Ya, semuanya harus begini ini, pengajaran dan lain-lain. Sudah kebayang nih, dan saya dengan istri bergumul di atas mau tidur. Istri saya menangis. Istri saya sedang antar orang tua. Jadi nggak di sini hari ini. Dia menangis, saudaraku. Dia bilang, kenapa harus? Toh pelayanan sudah 10 tahun. Kan bisa melayani ini. Kan bisa melayani. Terus dia bilang, nanti anak-anak gimana? Anak-anak 5 ya? Tua, gapel. Banyak saudaraku. Gimana? Kita gak punya waktu untuk mereka. Saya gak bisa jawab saudara. Dia nangis dan saya gak bisa jawab. Dan saya bilang, wah Tuhan harus jawab apa ini? Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Saya tanya sama dia, Vin, siapa yang kasih Michelle? Anak pertama kami. Tuhan. Yang kedua? Tuhan. Yang ketiga? Tuhan. 4? Tuhan. 5? Tuhan. Yang kasih kerjaan? Kamu tahu dulu saya siapa? Tuhan. Yang kasih pelayanan? Tuhan. Yuk kita tidur aja. Tuhan adalah sumber. Makanya kalau kita mengasihi dia, karena dia memang adalah sumber. Yuk, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang siapa yang ngasih? Tuhan. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dia adalah sumber. Dan Tuhan mau mengasihi dia lebih dari yang lain karena dia memang sumbernya dari segala sesuatu. Saudara, seringkali saya melihat kalau kita pergi, siapa yang di sini suka outdoor, suka lihat sungai gitu ya. Kadang-kadang adem ya, sungainya bagus. Saudara, kadang-kadang kalau saya ada di situ, saya mikirnya bukan sungainya, bukan alirannya. Mungkin saya sedikit ada pengetahuan hal ini. Kalau bicara tentang sungai, sungainya bagus, gede banget. Wah, alirannya deras sekali, bening. Saudara, saya nggak mikir kena alirannya. Saya mikir sumbernya. Pasti ada sumber di situ. Dan saya tahu sumber air seperti apa, saudara. Pasti bagus banget sumbernya. Makanya alirannya seperti ini. Ya, saudara. Dan Tuhan adalah sumber dari segala yang terbaik bagi kita semua. Yang percaya, katakan amin. Dan saudara, kalau kita, makanya itu kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah supaya, karena kita tahu, saudara bisa kehilangan hal yang berharga. Tapi tidak kehilangan Tuhan. Dalam hidup ini orang bisa mengalami kehilangan yang dianggap berharga. Apakah itu pekerjaan? Apakah itu orang bisa dapatkan PHK? Misalnya putus hubungan kerja. Bisa. Dalam kesehatan orang bisa sakit. Dalam orang-orang yang kita sayangi pun kita bisa kehilangan mereka. Itu ya. Ya, makanya kalau kita menaruh hati kita, kasih kita yang utama untuk yang hal di luar Tuhan, kita menaruh bangunan hidup saudara di fondasi yang rapuh. Kenapa? Karena itu semuanya bisa berubah. Saya kenal dulu di SD, saudara, di SD kami. Kadang-kadang kalau pulang rumah saya nggak dijemput misalnya ya, kadang-kadang suka jalan. Saya suka nebeng, ikut orang. Nah ini ada satu orang yang pinternya luar biasa. Kami tahu kalau setiap tahun
kenaikan kelas. Ya, kami kumpul semua di aula. Oh, semua pasti dipanggil tuh siapa juara satunya kan? Iya. Ya, dari angkatan demikian. Juara 1 dengan nilai segini. Kita sudah tahu jawabannya siapa orangnya. Pasti situ. Betul sudah keluar namanya. Oh iya, saya nggak sebut namanya ya. Keluar. Waduh, saudara. Saya tahu. Oh, semua kepala tangan. Saya pikir saya kapan ya? Ya, naik aja udah syukur kali ya. Oh, dia naik ke depan. Tiap tahun, saudara. Namanya sama. Tiap tahun. Namanya sama terus. Kita sudah tahu. Ini pasti memang juara 1 luar biasa. Pinternya. Dan saya pengen belajar dari dia. Makanya saya sengaja pulangnya ikut dia. Saya ikut dia. Papanya nyetir motor bebek merah. Saya di anaknya belakang. Dan saya di belakang, nomor 3. Gitu. Saya tahu saudara pulang sampai ke rumahnya kadang-kadang sol sepatunya buka. Karena saya gitu ya. Yang begini. Sampai ke rumahnya dan saya tahu. Dan di rumahnya saya belajar sesuatu. Wah, ini orang sayang banget sama bapaknya. Sayang, nurut, sayangnya luar biasa. And one day, papanya meninggal. Di mobil, di dalam garasi, jalan mobilnya, garasi tertutup, asapnya masuk. Dia meninggal karena karbon dioksida. Dan setelah meninggal, saudara, langsung goncang dia. Goncang. Kalau ngomong kadang-kadang nggak nyambung. Nggak jadi juara lagi tuh. Dan saya pernah ketemu sama orangnya, sudah besar, saya bilang, "Hei, ingat kamu dulu juara 1. Kemana kamu yang dulu?" Saya gak kemarahi dia. Saya tahu kamu pintar banget. Kenapa sekarang kau jadi begitu? Saudara, karena menaruh hal yang paling dia kasih kepada sesuatu yang berubah-ubah, itu berbahaya. Saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mau kita mengasihi dia lebih dari segalanya. Lebih dari yang lain. Karena Tuhan gak mau kita kecewa. Alami sesuatu yang akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Sama seperti Lazarus meninggal, sakit meninggal. Marta sayang banget sama dia. Karena dia saudaranya. Maria juga sayang sama dia. Lazarus meninggal. Dan ketika Yesus datang, dia langsung datang. Guru, sekiranya kamu di sini, pasti Lazarus gak akan meninggal. Kecewa, saudaraku. Karena penaruh kasih kepada seseorang lebih daripada Tuhan bisa mengecewakan seseorang. Dan akhirnya orang bisa kecewa sama Tuhan. Ada seorang ibu ini kalau cerita 2 jam juga gak beres. Saudara. Karena banyak banget ceritanya. Ada seorang ibu yang sayang banget sama suaminya. Suaminya disayangin banget. Karena dia pemimpin, dia provider, dia pelindung. Pokoknya semuanya almost perfect gitu ya. Suaminya itu. Tiba-tiba suaminya meninggal. Saya ke sana sorry. Di Jakarta saudara. Saya di rumah sakit. Begitu tahu suaminya meninggal, ngambek luar biasa. Langsung dia di depannya ada pendeta saudara. Pegang. Dan pendetanya puji Tuhan bukan saya. Kenapa Tuhan ambil? Suaminya meninggal, iman wanita ini juga menghilang. Sudah pentingnya mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Yang menangkap hal ini katakan amin. Ya. Dan yang terakhir adalah mengasihi Tuhan. Kenapa saya boleh undang keyboardis saudara? Rere ya. My son. Saya tahu keterikatan akan hal yang di luar Tuhan. Itu dapat menghalangi rencana terbaik Tuhan bagi saudara.
kalau kita terikat sama hal-hal yang kita kasihi, itu bisa menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya Tuhan gak mau kita mengasihi yang lain lebih daripada Tuhan. Ketika Petrus dapatkan ikan yang banyak, wah! Karena Tuhan kasih perintah, tebarkan jalamu. Wah, dapat ikan banyak, hampir tenggelam itu perahunya saudara. Dan mereka bersukacita, senang banget. Dapat ikan yang banyak, langsung pikirnya ini investasi, omsetnya bagus. Wah, 1 tahun ini kayaknya ada nih makanan untuk berapa bulan mungkin ya. Dia mikir segalanya yang terbaik, ini jackpot, ini dapat ini saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Lukas 5 ayat 11 dikatakan, sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu siapa? Mengikut Yesus. Dan puji Tuhan, dia rela lepaskan. Petrus rela gak terikat sama pencapaiannya. Karena dia tahu bukan soal pencapaian, tetapi siapa yang menyediakan bagi dia. Dan dia tinggalkan semuanya. Dan saya bayangkan kalau Petrus gak tinggalkan itu, terikat sama hartanya, terikat sama profesinya, terikat sama hartanya, maka gak ada surat 1 Petrus 2 Petrus. Gak ada 3.000 orang yang akan bertobat dan dibaptis di hari Pentakosta. Gak ada transformasi dalam kehidupan Petrus. Dia akan menjadi orang tetap pemarah dan lain-lain. Tetapi Petrus meninggalkan untuk mengikut Yesus. Siapa yang mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan saya tulis itu, dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bukan berarti saudara mengasihi, tidak mengasihi yang lain. Tetapi itu akan memampukan saudara untuk mengasihi segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Dan ini sesuatu yang saya dapat tadi pagi, Roh Kudus bicara ini, dan saya kasih tahu sama Eva, tulis ini, kasih tahu. Ya, dengan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bukan berarti kita jadi nggak mengasihi yang lain, bukan. Dengan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, itu yang memampukan saudara untuk mengasihi segala sesuatu dengan kasih Tuhan. Saudara bisa sabar sama anak karena Tuhan lebih dahulu sabar sama kita. Kita lebih bisa mengampuni orang lain karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Kita bisa bekerja dengan luar biasa rajin dan excellent. Kenapa? Karena kita bekerja seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengasihi yang lain dengan kasih Tuhan. Dan orang-orang yang memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-32, ini ayat terakhir. Yuk sama-sama kita baca. Siap? 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Tuhan gak serahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Maka itu Tuhan akan sediakan yang terbaik ya, bagi setiap kita yang. So next time, lain waktu kalau saudara dengar satu firman dan kau tahu itu adalah firman Tuhan bagimu, dan ada ketidaknyamanan, biarlah firman ini muncul. Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Apakah kita percaya akan kasih Tuhan? Syaraka Yesus. Mengalir kuasa. Yuk nyanyikan. Mengalir dari tempat maha tinggi,
Yang kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku tak tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau ada di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan lebih dari segala yang lain. Terima kasih untuk rancangan Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Kami tahu dengan mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, itulah jalan yang terbaik Tuhan bisa mengasihi setiap kita. Dan kasih yang tinggal yang Kau berikan atas kami. Dengan kasih itu kami bisa mengasihi sesama kami dengan cara yang benar. Terima kasih Engkau gak pernah berubah. Mari angkat kedua tangan kita. Bagi saudara yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi, sehingga pada waktu kau tahu Tuhan mau lakukan apa bagimu, kau ingat firman ini. Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, itu adalah kerinduan Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan yang baru atas setiap kami, untuk masuk dalam rancangan Tuhan, mengalami kasih Yesus. Terima kasih Allah, Bapakku. Syarakatukuru dia masya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau di antara saudara yang tahu apa yang Tuhan mau bagimu, lakukan itu. Sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Karena Dia adalah sumber dari segala yang baik dalam hidupmu. Kami percayakan kasih-Mu in the name of Jesus. Siapa kita yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Your choices shape who you become. Bukan nanti gue bisa dapat apa, tapi gue bisa ngasih apa sama orang lain. Kita jadi siapa jauh lebih penting dari apapun yang kita capai.
tadi keseruan dari ICC Youth Camp yang lalu ya. Yes. Jadi buat yang belum ikutan, jangan lupa untuk ikutan Youth Camp di kesempatan mendatang. Iya, tapi disayangkan saya nggak ada di sana ya. Ya iyalah, ketemunya Gladys, Ariel ya, Pastor Gaby, Pastor Andrew ya di Iya. sananya. Kan kita di ibadah yang Senior lain. ya. Nah, Jauh itu banget ya. gitu umurnya. Nah, informasi yang pertama bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja, yaitu yang masuk di bangku SMP Ya. dan SMA, kelas 7 sampai kelas 12 ya, diundang untuk hadir di Bridging Service. Ari bridging service tenaon Ibu. Kurang ngerti saya. Ya, jadi Bridging Service itu pertemuan ibadah di mana anak-anak dari kelas winner yaitu kelas 6 SD Iya. dan sekarang sudah duduk di bangku SMP akan naik ke youth. Kemudian yang lulus dari youth atau lulus SMA akan naik ke college. Seperti itu Bapak. Oh, jadi tidak hanya di sekolah aja yang ada perubahan kenaikan season di kehidupannya. Jadi Iya. di kehidupan rohani juga pengembalaan juga kita perlu sebagai orang tua untuk mengetahui. Sip. Mantap. Catat waktunya ya Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja. Harap menginformasikan putra-putrinya untuk hadir di Bridging Service minggu depan. Tanggal 27 Juli di Youth Hall mulai jam 10 siang. Oke. Oh ya, sampai lupa memperkenalkan diri. Saya Teddy Rahmanto. Dan saya Shirley Gracia, senang sekali menyambut untuk Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali hadir. Kami senang saudara ada di tengah-tengah kami. Dan usai ibadah ini bisa ke lobby ICC, yaitu turun ya di lantai 6 untuk mendapatkan special gift dari ICC untuk saudara. Dan kami tunggu kehadirannya minggu depan di tempat ini. Informasi selanjutnya yaitu ada info menarik. Saudara diundang untuk menghadiri Worship Night ya Bapak Ibu. Worship Night pada hari Kamis besok tanggal 24 Juli mulai jam 7 malam di IPC Hall. Nah, dalam rangka ini mari ikut bergabung dalam rangkaian ICC Worship Together. Usai ibadah, Bapak Ibu bisa mengekspresikan penyembahan melalui lukisan di atas kain kanvas yang telah disediakan di area lobby Ya, ICC. jadi bisa mengkores gitu ya sesuai dengan Iya. ekspresi kita. Iya, betul. Ikut berpartisipasi. Nah, di LED ini ada Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code, itu akan mendapatkan e-flyer ya. Flyernya bisa untuk di-share ke teman-teman yang lain, bisa join atau yang punya Instagram ya, bisa share di story juga seperti itu. Iya. Oke, informasi berikutnya. Saudara diundang untuk mengikuti doa pagi pada hari Sabtu 26 Juli mulai jam 8 sampai 9 pagi di ruang youth. Bersama kita bersatu hati berdoa, mencari wajahnya. Temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Wah, itu lagu sungguh indah. Oh, Tuhan. salah ya. Pasti Oke. apa firman Tuhan. Oh ya, sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 20. 20 ya. Pantesan dompet saya agak menipis gitu ya. Udah akhir bulan Jangan gitu. keras-keras ya, malu ada jemaat. Ya, kita merasakan hal yang sama. Oke. Nah, biar kita bisa mengelola keuangan dengan baik nih jemaat, kita sama-sama bisa ikut acara Financial Breakthrough bersama Bapak Haryanto Kandani, seorang sales dan leadership coach yang akan membagikan strategi mengelola uang, Ya. kemudian supaya bebas dari hutang Oh, haleluya. Itu yang kami harapkan. dan mulai berinvestasi dengan bijak. Mantap. Catat tanggalnya, tanggal 1 Agustus. Itu di hari Jumat ya, mulai jam 7 malam di Vape Hotel Ciamplas lantai 6. Daftarkan diri saudara melalui link yang scan QR code yang tersedia. Informasi selanjutnya bagi penggemar bola basket, yuk join di ICC Fun Basketball Community. Yeay. Setiap hari Senin besok jam 6 sampai jam 8 malam di Bagjer Arena. Informasi lebih lanjut hubungi Hendra di nomor yang tertera di LED ya. Ya, betul sekali. Dan informasi yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, jangan lupa untuk minggu depan, tanggal 27 Juli ada ICC Special Sunday Service Kids Day di lobby ICC. Bawa putra-putri saudara dan boleh membawa teman-temannya juga. Oke, sekian informasi hari ini. Siap-siap cakep? Makan nasi pakai teri. Cakep. Minumnya es alpukat. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Saatnya kita menerima doa berkat. Iya. Haleluya. Thank you Shirley, Teddy.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah siang hari ini. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian sepanjang pagi dan siang hari ini. Apapun bagian kami, mereka akan menuai berlipat kali ganda apa yang mereka telah tabur. Dan kami bersyukur untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan yang terbaik untuk rumah dan pekerjaan Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka itu kami angkat kedua tangan kami buka hati dan dengan iman kami menerima berkat daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan Tuhan memberkati saudara dan Dia melindungimu. Dia sendiri yang menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat ini. Dan Tuhan akan membawa kita masuk dalam rancangannya yang sempurna. Sampai merata, akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah menerima berkat dan mau selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya happy Sunday. Sampai jumpa di worship night hari Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.